Berdua berdiskusi tentang berbagai hal, dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya. Ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa. Semoga begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Anies tiba di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat pagi-pagi jam 9.30. Kita aja mungkin baru sarapan nasi uduk, dia udah sampai ke kantor partai. Dikawal oleh patwal, ngebut melewati jalan Jakarta yang kebanjiran. Anies pergi bukan untuk menyelesaikan masalah banjir, bos, tapi buat berhahaha, urus soal karier diri sendiri. Di tengah duka lara dan kejengkelan serta kejengkolan, Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya duet bareng AHY. Sudah partainya nyaris gurem, kadernya banyak yang korupsi, ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula, sorry lah yaw. Nasdem Demokrat defisit 2 kursi, Anies Baswedan, AHY mati langkah di Pilpres. Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono bakal mati langkah di Pilpres 2024. Koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat defisit 2 kursi di parlemen untuk dapat mengusung capres-cawapres maju di Pilpres 2024. Partai Keadilan Sejahtera yang diharapkan gabung ke koalisi ini masih berpikir 2 kali. Bahkan muncul spekulasi PKS gabung Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pilpres 2024. Potensi 3 poros pada Pilpres 2024 yakni Poros 1, PDIP 128 kursi, Poros 2, Koalisi Gerindra PKB, Gerindra 78 kursi, PKB 58 kursi, total 136 kursi, Poros 3, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, total 198 kursi. 3 semester lagi Pilpres 2024, eskalasi politik capres-cawapres kian memanas. Sorotan publik ke Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Muhtar Muhammad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan capres 2024 penuh dengan resiko. Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi partai politik baru, kemudian mengusung capres atau cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, KIB, dan koalisi Gerindra PKB. Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Sedangkan untuk memenuhi presidensial threshold butuh 115 kursi atau 20% kursi di DPR RI. Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidensial threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya. Alasan keempat, menurut Muhtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersama dengan pemilu legislatif 2024 pada 14 Februari 2024. Sebuah konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas, capres atau cawapres akan dominan mempengaruhi perolehan kursi di Pileg atau kursi di DPRD atau DPRD. Kelima, bisa untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, dan PKS 50 kursi, sehingga total 198 kursi. Keenam, kata Muhtar, langkah pemerintah Jokowi jika melakukan reshuffle kabinet dari 3 Nasdem, yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan LH, maka informasi kabinet bisa saja memberikan warna baru. Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah menteri di kabinet. Selain Menteri Perdagangan, maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH, atau PPP selain Menteri Bappenas ditambah Menteri Agama.
Dari peta politik tersebut, Mohtar Muhammad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa 3 poros. Dengan demikian, kata Mohtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024. Lebih jauh, dia menyebutkan konfigurasi 3 poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negatif campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari. Lantas tak ngegas usung Capres 2024, PDIP ternyata satu-satunya partai dengan 4 kekuatan super ini. Kandidasi buat pemilihan presiden 2024 sudah memanas, berbagai partai politik sudah melakukan berbagai manuver dengan mengusung calon presiden. Mulai dari Partai Gerindra dan PKB yang sudah mesra dengan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum hingga Partai Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kendati demikian, di tengah keriuhan itu, partai pemegang suara terbesar di Pilpres 2019 lalu, yakni PDI Perjuangan, masih belum menentukan calonnya secara resmi. Tak kunjung bersiulnya PDIP soal capres mereka rupanya didukung oleh kekuatan politik mereka sendiri. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan bahwa PDIP memiliki instrumen politik lengkap sehingga percaya diri belum mengusung satupun calon presiden seperti partai lainnya. Setidaknya menurut Adi ada 4 instrumen politik penguat PDIP yang membuat partai tersebut masih anteng di tengah memanasnya politik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023. Terkait pengumuman capres, menurutnya PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada pemilu 2019, menurut Hasto tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang pada saat itu. PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok capres 2024 yang berani mengambil keputusan maupun membawa Indonesia memimpin bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat. Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Dukungan kekuatan kolektif parpol menurut dia penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan tsunami politik seperti awal kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala pada 2014. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Paloh marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Hadis antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut.